Mari kita menaruh harapan kita yang penuh kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Halo, selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke video, mohon di subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Selamat menonton. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Pada kesempatan ini saya akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Serahkanlah hidupmu kepadanya. Saudara, saya terbeban untuk menyanyikan pujian ini karena pertama-tama telah menjadi berkat bagi saya secara pribadi, dan saya yakin juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang menyaksikan dan mendengarkan pujian ini. Saya akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini semakin meneguhkan dan menguatkan kita dalam menghadapi berbagai pergumulan, kesulitan, dan persoalan di dalam kehidupan kita. Yang pertama saya akan bacakan dari Mazmur 37 ayat yang ke-5 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kunci Tuhan bertindak dalam hidup kita ketika kita menyerahkan total kehidupan kita kepada Tuhan, dan ketika kita tetap berpegang teguh dan percaya kepadanya. Oleh karena itu, dalam berbagai situasi kondisi kehidupan yang datang silih berganti menerpa kehidupan kita, mari saudaraku, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita yang terbatas ini. Tapi mari kita datang menyerahkan dan mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita menaruh harapan kita yang penuh kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena kita percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan, Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya yang berharap dan percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada bagian firman Tuhan lain dari Mazmur 50 ayat 15, demikian bunyinya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudara dikasihi Tuhan, dalam keadaan kesesakan dan kesulitan, mari kita belajar untuk berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Janji Tuhan kepada kita, Tuhan akan meluputkan kita, dan kita pun akan memuliakan Tuhan. Kiranya pujian yang akan saya nyanyikan ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Selamat menyaksikan. Serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah
seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah menaikkan pujian yang betul-betul bisa memberkati, meneguhkan, dan menguatkan kita semua. Kiranya kita belajar, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita benar-benar menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, apa yang menjadi kekhawatiran kita saat ini? Mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan mampu dan senang untuk menolong, bahkan memelihara kehidupan kita secara sempurna. Itu sebabnya jangan pernah menjadi kecut dan tawar hati menjalani kehidupan ini. Kenapa, saudaraku? Karena Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Kalau ada orang Kristen berkata bahwa pencobaan yang dialami telah melebihi kekuatan, maka pertanyaan saya, bagaimana kondisi keadaan daripada iman percaya kita? Seseorang yang mendengungkan bahkan menyuarakan di dalam hidupnya bahwa persoalan lebih besar daripada kekuatannya,
Maka permasalahan serius yang perlu diteliti dan dievaluasi adalah bagaimana kebergantungan kita kepada Tuhan. Bagaimana iman kita kepada Tuhan. Jangan-jangan iman kita sedang mengalami kemerosotan, saudara-saudara. Jangan biarkan iman kita mengalami erosi dan pengikisan, saudara. Biarkan iman kita terus ditimbulkan, dikobarkan, dan dibangkitkan lewat kita punya kerinduan untuk mendengar firman. Karena lewat firmanlah iman kita dibangun. Lewat firmanlah iman kita dikuatkan. Lewat firmanlah iman kita menjadi tangguh. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan kita adalah setia dan adil. Ia akan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita mampu menanggung segala perkara di dalam Dia. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, ajakan juru selamat yang adalah Yesus Kristus supaya kita datang kepadanya. Siapapun kita yang sedang letih lesu dan berbeban berat, mari datang melangkah mendekat kepadanya. Tuhan pasti memberikan ketenangan dan kedamaian yang sempurna bagi kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa dalam hidup ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, yang senantiasa bertanggung jawab, melawat, merawat, melindungi, menggembalakan, bahkan memberkati hidup kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Dah.